Kisah ini berlatar pada tahun 1936 di Tanah Suci Yerusalem. Kita diperkenalkan dengan Yusuf Basawi, seorang pemuda desa pada umumnya yang memilih untuk mengais rezeki di tengah perkotaan. Dan seperti biasa, Palestina yang pada saat itu masih berada di kekuasaan penjajahan Inggris, semua warga sipil harus melewati pemeriksaan tanda pengenal dan tanda izin keluar masuk desa dulu dari para polisi penjaga. Yusuf di pagi itu langsung menuju ke tempat kerjanya, yaitu sebagai supir di keluarga elit Palestina, yaitu Tuan Amir. Sebagai penjelasan, Tuan Amir adalah tokoh intelektual Palestina. Sekaligus di sana kita diperkenalkan dengan istrinya yang bernama Kholut Atef, yang berprofesi sebagai jurnalis yang pada masa itu dia sangat kritis terhadap kedudukan Inggris di tanah Palestina. Singkatnya, pada bulan Maret di tahun yang sama, digelar sebuah acara peresmian yang dihadiri oleh para tokoh elit Palestina, termasuk Tuan Amir dan juga istrinya di Ramallah, di mana acara tersebut digelar oleh kolonial Inggris, sebuah acara tentang peresmian radio pertama yang ada di Palestina atau yang kedua di tanah Arab setelah Kairo. Komisioner Inggris, Arthur Walker, menjelaskan bahwa radio Palestina secara SOP nantinya tidak akan membahas tentang politik lokal, melainkan radio Palestina digagas dengan tujuan untuk menyebarkan ilmu dan budaya, sekaligus agar para pemerintah bisa mencari cara untuk membantu para petani, serta menjelaskan manfaat dalam berbagai bentuk kerjasama yang harmoni dan juga damai, yang disindir bisikan halus oleh Kholut dengan kalimat yang sarkas. Huna. Di seberang Laut Tengah, kita diperlihatkan jutaan rakyat Yahudi yang telah menerima janji Balfour Declaration tentang tanah Palestina dari Inggris, di mana di tahun tersebut banyak sekali Yahudi Eropa masuk ke Palestina, terutama karena naiknya Adolf Hitler di kancah Perang Dunia Kedua untuk meningkatkan pengusiran. Sehingga ketika para Yahudi itu menganggap diri mereka terbuang, mereka semakin berharap pada tanah yang dijanjikan itu. Singkatnya, di sebuah desa yang damai yaitu desa Al-Basma, kita diperkenalkan dengan janda anak satu yang bernama Rabab dan anak putrinya yang bernama Afra, di mana di hari itu, untuk yang pertama kalinya, mereka menyaksikan para pendatang Yahudi itu mulai membangun pemukiman mereka di tanah orang Palestina, pemberian dari para kolonial Inggris. Lalu selanjutnya, baru diungkap bahwa Yusuf juga termasuk warga desa Al-Basma. Dia juga sangat akrab dengan Afra. Namun ada yang lebih penting di hari itu, di mana Yusuf mulai sering sekali mendapatkan teguran keras dari ayahnya karena Yusuf lebih memilih bekerja di kota daripada membantu ayahnya di rumah. Semua itu atas dasar ketegangan yang semakin besar antara penduduk desa dan juga koloni, di mana Yusuf diberitahu bahwa baru saja para koloni itu telah merampas tanah di desa tetangga mereka, yaitu desa Sakinah. Singkat cerita, kita dibawa ke pelabuhan Java, di mana kita diperlihatkan para buruh kuli Palestina yang sedang menurunkan barang-barang kiriman dari kapal. Di mana ketika mereka ditawari jam lembur oleh mandor, mereka menerima dengan sangat semangat. Artinya apa? Artinya penghasilan mereka sangat minim dan lembur adalah jalan satu-satunya untuk mereka bisa menambah sedikit penghasilan. Namun di hari itu juga, para pekerja itu tidak sengaja memecahkan satu muatan barel yang isinya penuh dengan senjata. Who's responsible for the documents? Senjata itu ternyata dikirim untuk seseorang yang bernama J. Kaplan, seorang tokoh yang dikenal dari komunitas Yahudi atau birokrasiawan pada masa mandat Inggris di Tel Aviv. Seorang imigran Yahudi yang hidup di tengah ketegangan politik, di mana Kaplan juga seringkali mewakili faksi yang mencoba untuk menavigasi kehidupan di bawah pemerintah Inggris sambil menghadapi gelombang perlawanan dari rakyat Palestina. Total, Kaplan mendapatkan kiriman 33 barel yang isinya penuh dengan senjata dan juga amunisi. Sehingga timbul sebuah pertanyaan, semua itu untuk apa? Para kuli itu yakin kalau para koloni Inggris tidak akan menindak Kaplan. Ditambah lagi,
diskriminasi penduduk lokal juga sudah semakin sering terjadi di Palestina, di mana sudah sebanyak 4 pabrik di bulan itu telah memecat semua pekerja Palestina. Dan di titik inilah sudah mulai timbul niat perlawanan. Apakah mereka harus tetap diam ketika tanah dan pekerjaan mereka telah diambil secara paksa dan digantikan oleh para Yahudi yang datang itu? Lalu di sore harinya, ketika Khalid dan para kuli panggul lainnya itu berbaris rapi untuk menerima upah harian mereka, upah yang dibayarkan itu nyatanya tidak sesuai, di mana jam lembur mereka tidak dibayar sepeser pun. Dan ketika protes itu memanas, Khalid langsung dianiaya, diinjak dan dihajar oleh para koloni itu. Sungguh sangat biadab. Ketidakadilan ini sungguh sudah sangat terang-terangan diperlihatkan oleh kolonial Inggris. Aksi protes para pekerja Palestina dilarang keras, sedangkan para buruh Yahudi diberi keterbukaan yang sangat layak. Upah mereka juga lebih tinggi, jam kerja mereka normal, serta mereka juga mendapatkan hari libur layaknya pekerja yang dihormati. Sedangkan orang Palestina apa? Separuh dari mereka bahkan banyak yang dipecat dari mata pencaharian mereka, sehingga tidak ada pilihan lain. Diam dan menuntut hanya akan semakin menenggelamkan mereka ke dalam ketidakadilan. Mereka harus melawan, sesuap nasi atau peluru. Mereka harus menentukannya di hari itu juga. Dan ya teman-teman, para pekerja Palestina akhirnya pun melawan. Mereka membuat surat mogok kerja, dan bisa kita lihat dari dokumentasi asli tersebut, di mana tidak ada satupun orang Palestina yang bekerja. Seolah semua roda ekonomi berhenti dan menghilang. 1 bulan kemudian, tepatnya pada bulan April di tahun 1936, Yusuf yang berada di dalam kereta, dia membaca koran nasional yang memberitakan tentang seruan mogok kerja dari para buruh Palestina. Dan di hari itu, Yusuf bekerja seperti biasa, di mana dia mengantar Tuan Amir dalam berbagai aktivitasnya. Lalu ketika dia kembali pulang, tiba-tiba muncul para pria berkuda membawa senjata dan menghentikan laju kereta tersebut. Dan itu ternyata para pejuang Palestina. Khalid, seorang buruh yang menjelma menjadi tentara rakyat, di mana mereka semua menyuarakan perjuangan dan meminta sumbangan pergerakan kepada para penumpang. Lalu kita dibawa ke desa Al-Basma. Tiba-tiba, Rabab dengan panik memberitakan kepada para penduduk kalau para pengungsi Yahudi telah membakar lahan untuk mengosongkan tanah milik para orang desa. Dan jelas, hal tersebut menciptakan kepanikan di seluruh warga. Di keesokan harinya, desa mereka kedatangan Thomas Hopkins selaku sekretaris dari Komisaris Tinggi Kolonial Inggris. Kedatangannya ke sana adalah untuk menawari para penduduk desa untuk mendaftarkan tanah mereka agar legalitasnya terjaga. Namun hal itu cukup riskan. Kenapa? Karena selama ini, para penduduk desa, terlepas ada sertifikat atau tidak, mereka selalu membayar pajak kepada kolonial selama mereka bisa menggarap tanah. Dan pendaftaran semacam itu tidak menarik bagi penduduk desa. Toh sebelum datangnya Inggris, tanah-tanah itu juga sudah milik orang desa yang diwariskan secara turun-temurun dari para leluhur mereka. Dan jelas, para warga desa menganggap tanah bukan hanya sekedar legalitas dari secari kertas, melainkan tentang ikatan mereka dengan para leluhur. Dan Inggris, apakah mereka berhak sebagai seorang penjajah membagi tanah-tanah orang Palestina itu sesuka hati mereka? Dan lalu bagaimana dengan penyitaan tanah oleh para kaum Zionis itu? Apakah tindakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah Inggris mengenai hal itu? Di keesokan harinya, para penduduk desa sudah semakin sering melihat para pengungsi Zionis mendirikan pemukiman di sekitar mereka, tanah-tanah hasil rampasan pihak Inggris, dan hal itu membuat kekhawatiran bagi para penduduk desa yang melihatnya. Di sore itu, seluruh penduduk desa berkumpul untuk membahas hal tersebut atas dasar kabar bahwa pengadilan kolonial sudah memberikan sebanyak 35 bidang lahan tanah kepada para pemukim Zionis. Mereka harus segera bertindak. Sebenarnya mereka tidak bermasalah bila sekedar bertetangga, namun jelas nampaknya ini itu lebih ke seperti perampasan. Sehingga
Tetua desa berpikir harus segera membentuk delegasi mandiri untuk bertemu dengan tetangga Zionis tanpa sepengetahuan Inggris. Hal ini harus segera didiskusikan. Tetua pun memilih beberapa tokoh untuk melakukan pertemuan, dan salah satunya adalah ayah dari Yusuf, di mana Yusuf di sana sempat mencegah sang ayah kalau Zionis tidak akan mau berunding. Mereka hanya mau tanah kita. Namun sang ayah meyakinkannya tidak ada salahnya untuk mencoba berdiskusi, dan delegasi itu harus dilakukan petang ini. Kalau menunggu besok, bisa jadi besok pagi pagar pembatas Zionis itu sudah berada di depan pintu mereka. Ketika hari sudah mulai petang, kelompok delegasi desa itu secara rombongan untuk menuju ke pagar pembatas tempat para Zionis. Mereka tidak menyusup, bahkan dengan jelas mereka membawa obor untuk penerangan jalan. Namun apa yang terjadi teman-teman? Tentara Inggris yang sedang berjaga itu tanpa peringatan terlebih dahulu, dia langsung melepaskan tembakannya ke orang-orang desa itu. Ayah Yusuf lah yang tertembak di malam itu. Beliau gugur bahkan sebelum bisa bertemu dengan orang-orang Zionis itu. Sedangkan Yusuf dan juga adiknya yaitu Nayef, mereka hanya bisa menangis dan mencoba untuk menerima kematian ayahnya. Belum selesai acara pemakaman, tiba-tiba desa mereka didatangi oleh Kapten Orde Wingate dari pasukan penjaga Inggris. Dia dengan beringas masuk ke desa dan mengatakan ingin mencari para penduduk desa yang menyerang pemukiman tadi malam. Banyak penduduk desa yang bingung oleh kemarahan tentara itu. Sehingga tanpa basa-basi, Orde pun menyuruh pasukan yang dia bawa untuk menggeledah seluruh rumah-rumah warga. Sungguh sangat biadab teman-teman, padahal kita tahu sendiri tidak ada penyerangan apapun yang dilakukan oleh para warga desa. Mereka hanya berniat untuk melakukan diskusi damai dengan para Zionis itu. Nayef yang melihat kesemena-menahan para pasukan Inggris itu, dia tidak terima dan melakukan perlawanan. Namun sayang tidak ada yang bisa membantunya. Bahkan Yusuf sebagai kakak, dia malah inga-ingi, tolol. Dia melihat adiknya diseret dan diikat di depan dek mobil. Yusuf sempat berbicara kepada Orde bahwa adiknya tidak bersalah. Mereka habis memakamkan orang tua mereka. Kenapa tiba-tiba ditangkap? Namun hal itu tidak menghasilkan apapun. Orde tetap membawa Nayef untuk ditahan karena sudah melawan otoritas Inggris. Singkat cerita, beberapa hari kemudian kita diperlihatkan para elit dan tuan tanah Palestina sedang berkumpul. Di sana mereka berdiskusi tentang efek yang bisa terjadi kalau kaum Zionis semakin banyak yang masuk ke Palestina. Kendatipun pemimpin Arab sudah jelas mengatakan bahwa pemerintah demokratis harus dibentuk di Palestina, hentikan peralihan tanah Arab ke Yahudi, dan hentikan imigrasi Yahudi dari Eropa. Namun, pembisnis tidak peduli itu. Kepentingan mereka berbeda. Dan mereka sebenarnya ingin menjauh dari partai-partai nasional itu. Lalu Tuan Amir tiba-tiba meminta Yusuf yang duduk di pojokan itu untuk menyuarakan pendapatnya sebagai orang desa biasa. Sehingga Yusuf di sana bercerita bahwa penduduk desa dan para petani mengalami masa yang sulit. Setiap hari tanah mereka dirampas, banyak yang diusir paksa, yang padahal mereka sudah bekerja keras di sana. Namun ungkapan jujur Yusuf tersebut malah di-counter oleh satu tuan tanah di sana. Dia mengatakan bahwa itu efek penduduk desa banyak yang tidak membayar hutang bagi tuan tanah. Namun logika saja, untuk memberi makan ke keluarga saja susah, apalagi membayar hutang gitu loh. Di saat para Zionis mulai merampas tanah-tanah mereka. Namun sekali lagi, para tuan tanah itu hanya peduli dengan bisnis, tidak lebih. Kembali ke desa Al-Basma, sungguh sangat keji. Para pasukan Inggris itu mengurung semua warga desa dengan kawat berduri. Yusuf yang melihat keadaan tersebut berusaha untuk membantu sebisanya. Dia pun mengambilkan minum untuk semua orang yang kehausan. Tapi sekali lagi, Orde datang dan langsung marah, di mana tidak ada yang boleh minum di luar izinnya. Sehingga Yusuf pun langsung dihantam hingga pingsan. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, tepatnya bulan Agustus di tahun 1936, tekad Yusuf akhirnya sudah bulat. Dia pun pada akhirnya memilih untuk bergabung ke pasukan tentara rakyat Palestina, di mana dia siap untuk mengabdi
dan berjuang demi kemerdekaan tanah Palestina, melindungi rakyat apapun resikonya. Kembali kita diperlihatkan kerusuhan di Yerusalem, di mana aksi mogok Arab berlanjut dan semakin besar. Di rumah Tuan Karim, Kholoud sebagai jurnalis independen ditentang oleh suaminya itu karena Kholoud ingin menerbitkan artikel yang menyebut bahwa pemimpin Arab regional adalah para boneka Inggris, karena mereka pada akhirnya mau untuk menerima kesepakatan dengan Inggris untuk menghentikan aksi mogok pekerja yang sudah berjalan kurang lebih 6 bulan lamanya. Itu adalah sebuah aksi sipil terbesar di Timur Tengah pada waktu itu. Mereka, para pemimpin Arab regional ini, akan menekan lewat Komite Tinggi Arab Palestina atau AHC. Lah tujuan Kholoud menerbitkan berita itu adalah upaya dia untuk memberitahu AHC agar tidak mau menuruti kemauan pemimpin Arab regional. Karena AHC adalah satu-satunya poros yang bisa mewakili suara rakyat Palestina. Tapi kenapa kok Karim ini malah tidak setuju dengan langkah istrinya itu? Karena dia merasa kalau beberapa pihak di asosiasinya kelompok pembisnis tadi merasa bahwa AHC tidak memihak kepentingan mereka sebagai seorang pembisnis. Kurang lebihnya seperti itu ya. Dalam dokumentasi ini, kita diperlihatkan bahwa para orang-orang Zionis ini sedang membangun rumah-rumah mereka di tanah orang Palestina. Singkat cerita, di suatu hari, Kholoud memimpin kelompok wanita untuk mendatangi kantor komisaris Inggris. Mereka menyuarakan bahwa Palestina tidak dijual dan Palestina bukanlah milik Balfour, sebuah surat resmi dari Inggris di tahun 1917 yang menyatakan dukungan untuk mendirikan tanah air bagi orang Yahudi di Palestina. Namun itu semua aksi dari Kholoud tidak membuahkan hasil, di mana dalam dokumentasi asli ini kita diperlihatkan tentang aturan jam malam yang malah semakin diperketat. Pemeriksaan warga sipil terjadi di setiap sudut kota. Lalu kita juga diperlihatkan bahwa anggota komisi banyak yang bertugas untuk menyelidiki situasi di Palestina yang langsung dipimpin oleh Lord Peel, seseorang yang diutus langsung dari London, di mana dia mengumumkan bahwa kekerasan di Palestina sudah meningkat secara masif. 9 orang tewas dalam serangan militan Yahudi di Haifa. Para pejuang juga diberitakan telah membunuh 3 penumpang dan polisi Inggris. Dan intinya semuanya menjadi lebih chaos dan tidak terkendalikan. Singkat cerita, di suatu hari, Thomas memberitahu Kholoud kalau AHC pada akhirnya setuju untuk bertemu dengan Lord Peel yang berujung disetujuinya tentang pemberhentian pemogokan massal yang terjadi selama ini. Hal tersebut sangat disayangkan oleh Kholoud. Lalu di momen itu, mumpung bertemu dengan Thomas, Kholoud ingin mengupas habis apa yang sebenarnya terjadi di meja para elit itu. Thomas mengaku bahwa berhentinya mogok kerja itu membuahkan firasat baik menurut dirinya sendiri. Karena ketika Peel merasa senang, hal itu adalah peluang bagus untuk AHC bisa menyusun pembelaan yang kuat atas hak-hak orang Palestina demi kemerdekaan Palestina. Namun di sana ada satu pengakuan yang menohok untuk didengar oleh Kholoud. Ketika dia mendapatkan fakta bahwa memang benar para koloni Inggris itu telah selama ini melindungi pemukiman Yahudi. Bahkan ini yang lebih mengagetkan lagi, mereka akan membentuk unit perlawanan gabungan Inggris Yahudi untuk menekan orang-orang Palestina yang melawan. Sungguh sangat bajingan. Namun sayang sekali, percakapan itu terhenti ketika tiba-tiba orde datang ke meja mereka. Singkat cerita, di sebuah pasar yang sudah ramai orang dagang dan para pembeli, di sana kita diperlihatkan Rabab yang berjualan sayuran dan teman Afra, seorang bocah non-muslim Al-Basma yang bernama Karim, di mana dia bekerja sebagai penyemir sepatu. Sempat di sana ia menyemir sepatu dari para penjaga Inggris dan dikasih uang. Lalu, ketika para penjaga itu melanjutkan patroli, tiba-tiba sebuah ledakan dari bom yang telah dipasang oleh para pejuang berhasil melenyapkan 2 penjaga Inggris itu. Setelahnya, ketika Rabab bersama yang lainnya ini pulang ke desa, bus yang mereka tumpangi dihentikan oleh pasukan Inggris.
Rabab yang melihat ada satu pria di depannya itu sedang menyembunyikan senapan yang ia bawa, Rabab pun memutuskan untuk menolong pria itu. Rabab berusaha meraih senapan tersebut secara diam-diam dengan trik yang berhasil mengelabui pasukan Inggris. Di sana, para pasukan ingin seluruh pria untuk turun dari bus, di mana mereka mendapatkan pemeriksaan. Dan dari semua pria yang diperiksa itu, hanya pria yang membawa senjata tadi yang tidak mau menuruti instruksi dari para pasukan Inggris. Sehingga dengan begitu pria tersebut pun langsung dipelonco di detik itu juga. Di malam harinya, Rabab memperlihatkan senapan itu kepada kedua orang tuanya. Senapan tersebut adalah senapan buatan Turki yang sudah terisi amunisi lengkap dengan sarungnya. Awalnya Rabab dan kedua orang tuanya itu berniat untuk menyimpan senjata itu. Namun ketika Afra mengetahuinya, Rabab pun memutuskan untuk menyembunyikan senjata itu di sebuah bebatuan di belakang desa. Singkat cerita, tidak ada perubahan peraturan yang menguntungkan orang Palestina. Kholut kembali menulis artikel-artikel tajamnya untuk mengcounter artikel dari propaganda pro-Zionis. Dia menjelaskan tentang keadaan seluruh negeri yang sedang lumpuh, di mana Komisi PIL ini masih terus berlanjut, yang membuat semua rakyat Palestina cemas, di mana mereka selalu menunggu datangnya sebuah kebebasan. Komisi PIL adalah pertemuan dari perwakilan kedua belah pihak dari Komite Tinggi Arab dan para Zionis yang dibentuk oleh Inggris. Kembali kita dibawa ke desa Al-Basma. Di suatu sore, Karim dan anak-anak desa lainnya sedang bermain bola dengan anak-anak turis Inggris di tanah lapang desa mereka. Lalu, ketika Karim ini berniat untuk mengambil bola yang terbuang agak jauh dari tempat bermain, dia melihat ada anak anjing yang sedang sibuk mengambil sesuatu dari celah bebatuan. Dan ketika Karim ini kepo dengan anjing tersebut, di sanalah tanpa disengaja Karim menemukan senjata yang disembunyikan oleh Rabab. Satu tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1937, tanggal 5 di bulan Januari, Zionis semakin mantap untuk menetap di Palestina. Dengan berdirinya Kibbutz di Nahum, sebuah pemukiman kolektif imigran Yahudi Jerman, atau sebuah gerakan para Zionis untuk membangun kehadiran mereka secara permanen di Palestina. Dan Kholut menulis semua pergerakan Zionis itu dengan lengkap melalui surat kabar perlawanannya. Lalu setelah itu, dia dikejutkan oleh kedatangan Yusuf ke rumahnya, di mana Yusuf meminta bantuan Kholut untuk membebaskan adiknya yang masih di penjara. Hal itu sangat tidak mungkin, di mana Kholut menjelaskan bahwa semua pimpinan AHC telah memerintah seluruh pejuang untuk meletakkan senjata. Sehingga di sanalah Yusuf baru memberitahu Kholut bahwa semua keputusan itu ada sangkut pautnya dengan suaminya Amir bersama dengan asosiasi muslimnya. Untuk memastikan apa yang diucap oleh Yusuf, segeralah Kholut memeriksa semua laci suaminya itu, dan begitu sangat terkejut ketika dia menemukan banyak sekali kertas cek bank dari Komisi Zionis Palestina di dalam amplop suaminya. Artinya itu adalah sebuah bukti yang sangat jelas bahwa Amir selama ini sudah mendapatkan uang suap dari para Zionis untuk melancarkan semua kepentingan mereka di tanah Palestina. Sehingga langsung saja Kholut pun meminta Amir untuk menjelaskan itu semua. Dan disinilah kebenaran itu terungkap, teman-teman. Amir menjelaskan, semua terjadi begitu sangat rumit. Sebenarnya, Komisi Zionis lah yang selama ini mendirikan asosiasi muslim. Sehingga merekalah yang menggaji semua anggotanya. Dan tujuan Zionis melakukan hal tersebut adalah guna untuk memecah suara partai nasionalis. Dan yang lebih riskan lagi adalah banyak surat kabar Arab sudah dipengaruhi oleh Zionis untuk menyebarkan opini mereka, sehingga banyak rakyat Palestina yang tertipu akan hal tersebut. Kholut sangat tercengang mendengar kenyataan tersebut. Ditambah lagi, di malam harinya, Thomas datang ke rumah Amir untuk memberitahukan kepada semua orang yang ada di sana bahwa hasil pertemuan komisi yang dipimpin oleh PIL itu menghasilkan keputusan yang buruk bagi masyarakat Palestina, yaitu pembagian wilayah telah disetujui tanpa kemerdekaan Palestina itu sendiri. Dan yang lebih buruk,
perpindahan paksa penduduk akan segera diberlakukan, serta menjamin berdirinya tanah air nasional Yahudi yang kita kenal sekarang sebagai negara Israel. Which does justice to the rights and aspirations. Half a loaf is better than no bread. Atas terjadinya keputusan tersebut, para pejuang pun tidak tinggal diam, di mana mereka semakin memperlihatkan intensitas perlawanan mereka dengan sangat masif. Dari berbagai perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Palestina, kolonial pun merespon dengan mengepung desa-desa dan menangkap banyak para pejuang. Namun kendati pun demikian, Persatuan Rakyat dan pejuang bangsa Arab tidak menyerah. Suriah, Lebanon, Irak, Druso, Bilad al-Sam, mereka semua bersatu demi tanah dan negara Palestina yang merdeka. Tidak hanya bagus senjata, para jurnalis pun dengan gencar menyuarakan kemenangan mereka melalui surat-surat kabar. Namun siapa sangka, para kolonial yang sudah mulai terpojok pun mengincar kantor-kantor penerbit untuk mereka hancurkan. Selanjutnya, kita dibawa ke rapat darurat dari para pimpinan kolonial. Di sana, mereka mendapati fakta yang menakutkan, di mana Kristen dan juga Muslim Palestina sudah mulai bersatu untuk memperjuangkan tanah mereka, sehingga mereka tidak akan membiarkan citra tersebut tersebar luas dan bocor ke mata dunia. Merasa keadaan semakin genting, para pimpinan itu memutuskan untuk siaga satu, di mana mereka akan memanggil jenderal-jenderal yang berpengalaman untuk mengatasi pemberontakan. Dan untuk mencegah bala bantuan pejuang dari luar, mereka akan membangun jaringan benteng untuk menutup jalur Lebanon dan Suriah, dari titik Al-Nakhura hingga Danau Tiberias yang membentang di sepanjang perbatasan utara. Dan untuk mengatasi para pejuang yang ada di dalam negeri, mereka akan menggunakan taktik yang berbeda, di mana mereka akan menggunakan milisi Arab pro-Inggris untuk melawan saudara sebangsa mereka sendiri yang mereka sebut sebagai pasukan perdamaian. Artinya, para kolonial Inggris itu akan terang-terangan mengadu domba bangsa Arab demi kepentingan mereka pribadi. Dan gerakan tersebut membuat Thomas tidak berdaya, yang pada akhirnya dia pun menyerah dan tidak bisa membantu Kolut lagi. Disinilah teman-teman, kita diperlihatkan para penjajah itu mengumpulkan banyak pasukan, melakukan pengepungan di berbagai titik, dari udara dan juga darat, dan jelas membuat kondisi Palestina semakin keos, di mana kedua kubu saling membalas serangan satu sama lain, dan juga penangkapan warga sipil yang lebih tidak manusiawi lagi. Surat-surat kabar memberitakan tentang penangkapan massal yang terjadi setelah terbunuhnya komisaris wilayah Galilea milik Inggris. Banyak tokoh Palestina ditangkap dan diasingkan. Komite Tinggi Arab juga telah dinyatakan ilegal dan dibubarkan. 5 pimpinan Arab ditahan dan dibuang ke Seychelles, Samudra Hindia, termasuk Yakub Al-Ghushyan, Hussein Fakri Al-Khalidi, Fuad Sabah, dan Ahmed Helmi Pasha. Inggris juga menangkap Anwi Abdul Al-Hadi dan juga Izzat Darwaza, di mana mereka ditahan di kamp detensi Sarafat Al-Amar. Hal tersebut adalah bentuk kewaspadaan pihak berwenang Inggris karena menduga Abdul Al-Khadir Al-Husaini, salah satu komandan militer Palestina paling penting dalam konflik melawan Inggris dan kelompok Zionis, telah kembali ke Palestina secara rahasia. Seluruh perbatasan Palestina telah ditutup, saluran telepon ke negara tetangga pun diblokir, dan sebanyak 320 pemimpin pejuang ditahan di kamp konsentrasi dekat Archery tanpa pengadilan dan tanpa tuduhan. Di suatu hari, rombongan Orde berniat untuk menuju ke desa Al-Basma, dan tiba-tiba, ya, jebakan ranjau tersebut berhasil meledakkan salah satu dari mereka. Sehingga dengan begitu,
Orde pun murka. Rombongannya itu pun segera masuk ke dalam desa. Dengan biadabnya, mereka menyandra seluruh penduduk Al-Basma. Dalam keadaan kacau tersebut, siapa sangka bahwa orang tua Rabab enggan untuk keluar. Dia memilih untuk tidak menuruti perkataan kolonial itu, sehingga didukung oleh sang ibu, Rabab pun diperintah untuk keluar, di mana dia ditugaskan untuk membawa pergi Afra dan juga Karim. Orde, di sana dia membariskan semua warga desa dan memerintah para warga itu untuk menyerahkan para pejuang yang sedang bersembunyi, yang dia sebut sebagai penjahat. Dia menanggung jawabkan serangan yang tadi itu kepada semua warga desa. Kendati pun dia sudah dijelaskan oleh para tetua kalau serangan itu tidak ada hubungannya dengan penduduk desa, dia tidak peduli. Dia menyeret satu pria untuk diidentifikasi oleh satu pengkhianat yang dia bawa, hingga terpilihlah satu orang yang diiyakan oleh si pengkhianat itu, sehingga tanpa basa-basi dia pun menembak mati pria tersebut. Setelah itu, beberapa penjaga mendapati orang tua Rabab yang berada di dalam rumah, sehingga ketegangan kembali terjadi. Rabab memanfaatkan hal tersebut untuk segera menyuruh Afra untuk melarikan diri, bebarengan dengan para kolonial yang mulai menggeledah rumah Rabab, hingga mereka pun menemukan sarung senjata yang masih disimpan oleh Rabab. Jelas hal tersebut membuat Orde semakin menjadi-jadi, dan tanpa pikir panjang, dia pun memberi instruksi untuk meledakkan rumah Rabab, yang dimana kedua orang tuanya itu menolak untuk keluar, yang menjelaskan kepada Rabab bahwa mereka lebih memilih mati syahid daripada terus tunduk kepada para penjajah biadab itu. Setelah rumah diledakkan, Orde mengetahui Karim yang sedang disamarkan menjadi anak gadis. Ketika Orde mau menangkapnya, di sanalah Pastor Baulus akhirnya menyerah dan memilih untuk memberikan apa yang para koloni itu mau. Segeralah Orde dan anak buahnya dituntun untuk menuju ke dalam basement gereja, tempat di mana penyimpanan persenjataan itu disimpan. Mendapat keterusterangan tersebut tidak menjadikan alasan Orde untuk melepas warga desa. Dia pun memilih beberapa tokoh masyarakat untuk diikat satu sama lain dan dituntun untuk naik ke dalam bus. Dan salah satu dari mereka adalah Pastor Baulus itu sendiri. Belum ada yang tahu niat Orde itu apa, kemana dia akan membawa semua orang-orang itu. Sehingga ketika bus itu diperintahkan untuk jalan, bus itu meledak setelah menginjak ranjau yang sudah disiapkan. Lalu kita dibawa ke dalam hutan, di mana kita melihat Yusuf dan beberapa pejuang sedang bersiap untuk perang. Namun tiba-tiba, Yusuf ini melihat Afra yang sedang melarikan diri dari kejaran para pasukan koloni. Sehingga dia pun menyuruh kelompoknya itu untuk berangkat terlebih dahulu, dan dia segera menyelamatkan Afra dengan cara mengalihkan perhatian para koloni itu untuk mengejarnya. Dalam pelariannya, tanpa disangka, dia tiba-tiba dihadang oleh tentara koloni muda. Keduanya saling ragu untuk melepas tembakan. Namun tiba-tiba, Khalid muncul dan memberikan tembakan telak kepada tentara muda tersebut. Lalu, keduanya pun berlari secara terpencar. Yusuf masuk ke dalam gua dan dikepung oleh beberapa pasukan. Sedangkan Khalid, dia dikejar oleh anjing pasukan dan dia pun diterkam oleh anjing itu. Khalid bukannya memasang wajah menyerah, sebaliknya dia malah tersenyum yang membuat para koloni itu malah semakin murka dan menghajarnya untuk dibawa ke tahanan. Yusuf
Dia benar-benar terpojok sendirian di sana, sehingga dia pun melakukan langkah terakhirnya sebagai seorang pejuang. Dia membuang senjatanya di hadapan para koloni itu, seolah mengisyaratkan bahwa dia menyerah. Namun tidak demikian teman-teman, yang ada dia pun memutuskan untuk melakukan serangan bunuh diri. Kembali ke dalam desa. Di sana, para perempuan dan para pria-pria yang tersisa diperintah untuk menggali kuburan untuk para tokoh-tokoh masyarakat yang para koloni itu bunuh. Sungguh teman-teman, ini adalah pemandangan yang sangat menyakitkan. Beberapa bulan kemudian, ketika Karim berada di Yerusalem, Karim berjalan melangkahkan kakinya tanpa bersuara sedikit pun. Ketika dia menemukan dua koloni yang sedang berjaga di sekitar gereja, tiba-tiba dia menodongkan sebuah senjata. Senjata yang pernah dia temukan dulu di kolong bebatuan desa. Dan Sir. selanjutnya, kita diperlihatkan Nayef yang selama ini ditahan di penjara pemerintahan Inggris. Di hari itu, dia dibebaskan atas tebusan yang dilakukan oleh Tuan Amir dan juga Kholut. Dan semenjak ditahan, untuk yang pertama kalinya, dia menghirup udara bebas tanpa kakaknya yang sudah gugur di medan gerilya. Sedangkan Kholut, dalam masa perjuangan, dia yang selalu berbeda jalan dengan suaminya itu, dia memilih untuk menyudahi pernikahannya dan pergi meninggalkan Amir sendirian. Kholut, di sana dia terus berjalan, di mana dia pada akhirnya bergabung dengan ribuan massa Palestina yang memenuhi jalan kota Yerusalem untuk menuntut hak mereka sebagai warga negara yang bebas dan merdeka. Dan kisah ini pun belum pernah berakhir. Surat terbuka untuk para penjajah Palestina. Dari lahan kecil ini, kami tumbuh. Sungai kita melahirkan kepercayaan diri dan keturunan. Prinsip kami adalah mati dalam keadaan kaki masih berdiri tegak, meski pesawat-pesawat terkutuk itu terus berdatangan. Dan meskipun kami selalu mengalami kehancuran hidup di setiap harinya, kami akan tetap selalu ada. Dan meski langit menghampit tanah kami, lagu kami akan terus bergema sekarang dan selamanya. Cukup sekian dari saya, Geno, mewakili Jam Film pamit undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya.